Ini adalah film bagus yang akan saya rekomendasikan untuk semua orang. Ada banyak orang yang merasa berat setelah menontonnya. Jika Anda selesai menontonnya tetapi tidak banyak suka tentang film ini, lalu selamat Anda. Itu artinya hidup Anda sangat bahagia. Film yang saya bawakan hari ini adalah film tentang penderitaan dunia ini. Detachment. Seorang pria tak berdaya berlinang air mata duduk di bus. Gadis yang duduk di belakang sedang mengundang tamu. Gadis yang mengumpulkan biaya pelanggan. Tetapi harus menerima tamparan secara tidak sengaja. Bus berhenti, pria itu turun dari bus. Gadis itu buru-buru mengikutinya. Ingin menyapa dengan dia. Untuk apa kau mengikutiku? Tapi pria itu tidak tertarik pada gadis ini. Dia langsung pergi. Gadis yang ditolak itu langsung mengumpat dengan keras. Fu asteris kayu. Tetapi keesokan harinya, gadis itu berdiri di tempat ketemu pria itu dan menunggunya. Dia meminta uang dan berkata dia ingin membeli makanan. Pria itu ragu-ragu sejenak. Lalu katakan ada makanan di rumah. Jadi gadis itu mengikutinya kembali ke rumah pria asing. Dia meminta gadis itu untuk mencuci tangannya. Lalu bawakan roti dan segelas jus. Pria itu mengangkat tangannya. Tunggu sebentar kakak. Itu butuh $100. Tenangkan diri. Pria itu menemukan paha gadis terluka. Dia tahu bahwa gadis ini diganggu. Kamu telah diganggu baru-baru ini, bukan? Apa hubungannya denganmu? Aku juga tidak mengklaim memiliki hubungan denganku. Beri sedikit obat dan itu akan hilang. Dia membawa gadis itu ke kamar mandi untuk membantunya menggunakan obat. Gadis mulai bingung dan bertanya, "Kenapa kau begitu baik padaku?" Tapi pria itu tidak menjawab. Dia diam-diam menyerahkan tempat tidur padanya. Pagi-pagi keesokan harinya, pria itu harus pergi bekerja. Melihat gadis itu masih tertidur lelap, dia diam-diam meninggalkan rumah. Apa yang akan dia hadapi? Itu adalah sekelompok siswa yang sangat keras kepala dan nakal. Itu benar, dia adalah Henry, seorang guru. Dan lingkungan di sekolah yang dia ajar sangat buruk. Di ruang guru, seorang guru muda sedang diajar oleh siswa. Jika Anda berani mengatakan sepatah kata pun tentang saya di kelas. Kalau begitu dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati teman gangsterku datang untuk menjagamu. Ini adalah gaya sekolah yang sangat buruk. Tapi yang terburuk bukan siswanya. Itu orang tua mereka. Misalnya, orang tua yang diundang ini. Anda yang ingin mengusir putriku, kan? Kenapa begitu? Maaf, mungkin aku harus. Karena Anda tidak bisa mengajarkannya. Lalu apa yang Anda bisa lakukan? Hari ini adalah hari pertama Henry mengajar. Memasuki ruang kelas, Henry menjelaskan kepada para siswa. Kelasku hanya memiliki satu aturan. Jika kamu tidak ingin pergi ke kelas, maka jangan datang. Pada saat ini, seorang anak sekolah mengolok-olok Henry. Teman sekelas di belakang menghentikannya. Diam, dude. Jadi Henry memintanya keluar dari kelas. Saat dia akan melanjutkan kuliahnya, seorang siswa kulit hitam lain berdiri dan ingin menimbulkan masalah. Dia membuang tas Henry ke samping. Tapi kata Henry, aku tidak punya alasan untuk marah padamu. Karena aku adalah segelintir orang yang ingin memberimu kesempatan. Dan sekarang aku ingin mengajakmu. Silahkan duduk. Meskipun dia tidak menerimanya, siswa itu tetap kembali ke tempat duduknya. Ketika sekolah selesai, siswa di meja terakhir bertanya pada Henry. Guru, mengapa Anda hanya menendang orang pertama keluar? Tanpa mengusir yang kulit hitam itu pergi. Henry membalas. Karena dia menggertakmu. Dan buat saya, itu tidak masalah. Mendengar kata-kata ini, Meredith merasakan kehangatan yang luar biasa. Henry pulang kerja. Menemukan gadis Erika memimpin orang lain ke rumahnya. Dia dengan marah membantu Erika meminta uang dan kemudian menyuruhnya mengganti spray. Melihat Erika jatuh seperti itu, Henry sangat tidak berdaya. Erika takut Henry akan usir dia pergi, jadi dia berlutut dan meminta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi, aku jamin. Kamu tidak perlu meyakinkanku. Apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Tapi jangan lakukan itu di tempatku. Apakah kamu mengerti? Pada akhirnya, Henry terus menjaganya. Keesokan harinya, Henry pulang sangat terlambat. Dia tidak tahu kalau Erika menunggu dia. Melihat meja makan yang dipenuhi cahaya lilin, Henry sangat terkejut. Sudah lama tidak ada yang memasak untuk dia. Terima kasih, Erika. Erika merasakan ini adalah rumah dia. Henry harus menjelaskan padanya. Kamu tinggal di sini hanya untuk sementara.
Setelah itu kamu masih harus pergi. Bahkan jika tidak untuk waktu yang lama. Dengan itu saja sudah cukup untuk gadis malang ini. Dengan bantuan Henry, Erika secara bertahap kembali ke jalan yang benar. Henry membawanya untuk dites HIV. Lalu pergi ke supermarket untuk berbelanja bersama. Bermain bersama. Keduanya menunjukkan senyum yang telah lama disembunyikan. Mereka saling memberi hadiah. Henry memberinya buku catatan. Erika memberinya cincin. Dua orang yang kesepian mulai saling mengandalkan. Saling menghangatkan. Hari itu, satu-satunya kerabat Henry, kakeknya, meninggal. Dia menerima serangan besar dan bersiap untuk membawa Erika keluar dari rumah. Dia takut dia akan mengembangkan ikatan dengannya. Erika menangis dan memohon. Kamu adalah satu-satunya bagiku, aku mohon. Kau harus pergi, maafkan aku. Tidak, aku tidak mau pergi. Gadis ini adalah seorang jenius artistik. Dia suka memotret dan pandai menggambar. Karya-karyanya semua mengandung semacam emosi yang indah. Tapi ayah Meredith tidak mendukung lukisannya. Dan memarahi lukisannya karena terlalu gelap dan menakutkan. Menghadapi ayah yang tidak memahami dia seperti itu. Meredith hanya bisa makan dan makan untuk menghilangkan tekanan. Berat badannya juga meningkat karena itu. Menjadi gadis gemuk. Di sekolah, sering menghadapi sikap dingin dan cemoohan dari teman. Tapi ketika Henry pergi ke sekolah, dunia batin yang terkunci di hatinya telah dibuka. Di kelas, Meredith sering diam-diam menggambar Henry. Menggunakan kamera untuk ambil foto Henry. Mungkin karena selalu ada kesedihan di mata Henry. Meredith semakin tertarik pada guru ini. Hari itu, Meredith mengumpulkan keberanian untuk pergi mencari Henry. Dia memberinya gambar yang dia buat. Lukisan Henry tidak ada muka. Henry melihat melalui tekanan di hati Meredith. Dia mencoba membimbingnya. Dan sekarang Meredith akhirnya tidak bisa menahan emosinya. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Henry. Menangis sambil memeluknya. Henry ingin mendorongnya menjauh. Tetapi pada saat ini seorang guru masuk. Meredith malu bergegas keluar. Henry ingin lari untuk menghibur. Tapi rekannya mengkritiknya sebagai orang cabul. Suasana hati Henry tiba-tiba pecah. Aku sama sekali bukan orang mesum. Kau menatapku seperti itu. Sejak saat itu, Meredith tidak datang ke kelas lagi. Itu adalah hari terakhir Henry mengajar sebagai gantinya. Siswa sedikit sedih. Bahkan mantan siswa kulit hitam itu mengatakan dia tidak ingin Henry pergi. Henry tersenyum. Dia menyelesaikan kelas terakhir. Akhirnya melihat Meredith. Dia berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Dia menyiapkan meja menjual es krim. Henry berjalan mendekat ingin memilih kue dengan wajah hitam sedih. Tapi Meredith berkata, dia mau simpan kue itu untuk diri sendiri. Lalu beri Henry kue wajah tersenyum. Henry ingin meminta maaf kepada Meredith. Tapi Meredith memotongnya. Dan ucapkan selamat tinggal. Kemudian Meredith memakan kue dengan wajah sedih tepat di depan Henry. Belum sempat menunggu reaksi Henry. Meredith jatuh ke tanah. Ternyata, Meredith memasukkan racun ke dalam kue itu. Meredith ingin bunuh diri. Tidak peduli bagaimana Henry mencoba menyelamatkannya, itu tidak berhasil. Rekan itu akhirnya mengerti Henry. Tapi kata Henry, kamu bisa melihatku, tapi kamu hanya bisa melihat satu kelas tidak mau belajar. Henry sepertinya mengerti sesuatu. Dia pergi ke panti asuhan. Erika melihatnya dan segera berlari dengan penuh semangat. Pada akhirnya, keduanya saling berpelukan erat. Apakah akhir ini sangat indah? Tapi, ini bukan endingnya. Adegan spesial di akhir film, Henry menghadap kamera. Sekolah ini telah dihancurkan. Henry duduk di reruntuhan kelas. Mengaku sendirian dengan lensa. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Di seluruh film. Itu sebenarnya diisi dengan pernyataan dan monolog seperti narasi. Meski terdengar seperti puisi. Tapi apa yang digambarkannya adalah kenyataan yang kejam. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak kita agar mereka tidak menjadi so that they don't end up. Generasi rusak. Menjadi korup dan jatuh. Jangan biarkan mereka menjadi tidak berharga.